Halo teman-teman, konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class bareng aku Manda. Apa kabar semuanya? Genki desu ka? Oke teman-teman, harusnya sekarang kalian masih semangat ya belajar materi N4. Nah, di video kali ini kita akan langsung saja memasuki materi bab 1, 2, dan bab 3 di Minano Nihongo Sokyu 2. Hayo, udah pada punya bukunya belum? Nah, sebelum kita belajar pola-pola kalimat baru di Minano Nihongo Sokyu 2, Manda bakalan mereview lagi step by step langkah-langkah bagaimana sih caranya belajar pakai buku ini. Buat teman-teman yang udah ngikutin dari materi N5 pastinya udah tahu banget kan sistematika cara belajar pakai buku ini. Nah, buat yang belum tahu, Manda akan review lagi sekarang ya. Oke guys, kita akan mulai dari step pertama atau langkah pertama. Pastinya teman-teman harus sudah bisa dulu membaca hiragana, katakana, dan juga sedikit-sedikit sambil mengupgrade kanji kalian guys. Itu dia step pertama ya. Kenapa sih? Karena di buku ini tuh semuanya full pakai bahasa Jepang guys. Jadi udah nggak ada romajinya lagi guys, kayak gitu. Dan di step kedua, setelah kalian bisa hiragana, katakana, dan sedikit-sedikit mengupgrade kanji, kalian lengkapi kosakata kalian ya pastinya ya. Kalian catat, kalian hafalkan kosakata-kosakata yang ada di setiap babnya. Contoh nih, di bab 26 itu kan ada beberapa kosakata. Nah, kalian hafalkan dan kalian tulis lagi tuh di kamus personal kalian ya. Jangan lupa juga nih untuk pisahkan mana sih yang termasuk kata benda, mana sih yang termasuk kata sifat i dan kata sifat na, dan mana juga yang termasuk ke dalam kata kerja ya, seperti itu teman-teman. Dan selain kosakata, kalau misalkan ada kata-kata referensi, kemudian ada informasi tambahan lainnya yang ada di setiap bab, teman-teman juga jangan lupa buat tambahkan ke kamus personal kalian biar makin pintar dan pastinya biar makin kaya kosakatanya ya. Seperti itu guys. Dan kalau kosakatanya sudah banyak, kosakatanya sudah lengkap, langkah berikutnya step ketiga, teman-teman lengkapi juga dengan pola kalimat yang ada dan juga keterangan tata bahasa di setiap babnya. Teman-teman bisa buka buku yang ini, terjemahan dan keterangan tata bahasa. Jadi di setiap bab itu ada di sini guys penjelasannya. Makanya penting banget kalian juga baca buku yang ini. Oke. Nah, berikutnya guys, di step yang berikutnya kalian tuh harus belajarnya tuh sinergis gitu. Jadi antara buku yang full bahasa Jepang ini dan juga keterangan tata bahasa ini kalian harus gunakan bersamaan. Kenapa? Karena pola-pola kalimat dan juga contoh-contoh dari pola kalimat tersebut tuh pastinya berhubungan satu sama lain. Makanya biar kalian tahu nih bahasa Jepangnya apa sih, bahasa Indonesianya apa sih, kalian harus belajarnya pakai dua buku ini secara bersama-sama pastinya ya. Kayak gitu guys. Dan buat kalian jangan nafsuan, jangan pengen loncat-loncat ke bab-bab yang terakhir, jangan dulu ya. Karena buku ini tuh udah sistematis banget. Jadi kalau kalian belajarnya tuh runut, nah itu tuh kalian tuh bakalan pintar banget, percaya deh sama Manda ya. Oke, dan step berikutnya guys, step yang kelima adalah, nah di setiap bab, terutama ini buku yang full teks bahasa Jepang ini, coba kalian buka. Di situ di setiap bab tuh ada bagian kaiwanya guys, alias conversation atau dalam bahasa Indonesia adalah percakapan seperti ini ya. Nah, coba kalian ucapkan dan kalian hafalkan. Jadi ini tuh sebenarnya buat ngelatih komunikasi kalian. Coba deh kamu sama temen kamu praktekin tuh kayak ada jadi siapa, satu jadi siapa. Nah, itu ntar mulut kalian tuh terbiasa dengan pengucapan-pengucapan dalam bahasa Jepang. Itu dia step kelima. Dan step yang terakhir di setiap bab juga teman-teman ada Renshu A, B, dan Renshu C. Renshu itu artinya latihan ya. Jadi kalian kerjakan tuh ya Renshu tersebut nih. Kayak dari sini nih, mana ya? Nih, ini kan Renshu A, Renshu B, dan juga Renshu C. Kalian boleh kerjakan langsung di sini. Atau kalau kalian termasuk orang yang sayang buku seperti Manda, kalian boleh salin di kertas lain atau kalian salin di buku tulis yang lain ya, supaya nanti bukunya bisa diwariskan guys. Kayak gitu. Buat teman-teman yang mungkin masih belum ngerti penjelasan Manda kali ini, silakan kalian bisa tonton di video yang ini ya. Terakhir dari aku, ini tambahan sih buat teman-teman yang sudah join di grup. Jadi kalian jangan lupa untuk gunakan buku ini guys. Ini adalah buku kumpulan soal-soal Minano Nihongo Sokyu 2 ya. Jadi buku ini tuh bisa mengukur kemampuan kalian juga dan seberapa paham sih kalian dengan materi-materi di buku ini guys. Kayak gitu ya. Dan juga pastinya Manda juga udah assign tugas-tugas di Google Classroom dan udah Manda modif sedikit juga ya. Jadi nggak hiragana katakana semua, Manda udah upgrade sedikit-sedikit menjadi kanji juga biar kalian juga terbiasa dengan kanji
kanji. Itu jangan lupa diintip dan dikerjain juga pastinya ya. Nah, khusus buat kalian juga yang sudah bergabung di grup, Manda juga udah siapkan kunci jawaban teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya buku ini, kunci jawabannya udah Manda siapin. Kalau kalian nggak punya bukunya, gimana mau ngerjain guys? Makanya jangan lupa untuk beli juga ya Minano Nihongo Sokyu 2 yang kumpulan soal-soal. Ya, dan aku juga udah sering bilang berkali-kali nih sama teman-teman semua kalau materi N4 itu gampang. Percaya deh sama aku, itu tuh gampang banget asal kalian sudah paham dengan basic materi N5, terutama materi-materi yang sudah disampaikan di offline bootcamp yang 10 hari itu loh. Di situ teman-teman, jadi itu basicnya, dan sisanya kalian tinggal melengkapi saja tuh dengan pola kalimat baru yang pastinya lebih kompleks untuk materi N4. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke rumus pola kalimat, Manda mau tanya dulu nih sama teman-teman semua. Kalian udah pada paham kan tentang bentuk biasa? Kalau kalian suka pakai des dan mas, itu adalah bentuk formal teman-teman. Dimana bentuk formal itu memiliki bentuk biasa atau bentuk kasual. Nih misalnya ya, predikatnya itu ditempati oleh kata benda atau kata sifat na. Maka rumus perubahannya akan menjadi seperti ini guys. Kata benda atau kata sifat na des, bentuk biasanya menjadi kata benda atau kata sifat da. Des berubah menjadi da. Kemudian bentuk negatifnya, kata benda atau kata sifat na ja arimaseng menjadi kata benda atau kata sifat na janai. Kayak gitu aja teman-teman, gampang kan? Nih misalnya Manda contohin seperti ini ya. Gakusei desu, bentuk biasanya menjadi gakuseida, kayak gitu. Bentuk negatif sekarang, gakusei ja arimaseng menjadi gakusei janai, kayak gitu guys. Itu untuk contoh kata benda. Sekarang kata sifat na, misalnya suki, aku suka kamu gitu ya. Suki desu, bentuk biasanya menjadi sukida, kayak gitu guys. Kalau bentuk negatif, aku nggak suka kamu, suki ja arimaseng menjadi suki janai. Nah, gampang kan? Jadi begitu caranya merubah menjadi bentuk biasa untuk kata benda dan kata sifat. Nah kak, sekarang gimana nih kalau ternyata predikatnya ditempati oleh kata sifat i? Rumusnya seperti apa? Kalau kata sifat i jauh lebih simpel teman-teman. Desnya tinggal dihilangkan saja. Misalnya kata sifat i des menjadi kata sifat i. Itu untuk bentuk positif. Untuk bentuk negatif, misalnya kata sifat kunai des menjadi kata sifat kunai saja, nggak pakai des. Nih, Manda contohin biar makin jelas ya. Contoh kata sifat i, misalnya takai. Takai itu artinya tinggi atau mahal ya teman-teman ya. Nih, bentuk formalnya adalah takai des. Bentuk biasanya menjadi desnya hilang, takai. Takai aja, betul banget. Nah, sekarang bentuk negatifnya, takakunai des. Itu formal, maka bentuk biasanya menjadi takakunai, desnya hilang. Simple nggak sih teman-teman? Jadi cuman kayak gitu aja contohnya. Nah sekarang gimana nih kalau ternyata predikatnya ditempati oleh kata kerja? Bagaimana bentuk biasanya? Nah itu juga gampang kok teman-teman. Kalian pernah belajar kan tentang perubahan kata kerja atau konjugasi kata kerja? Ya jadi masing-masing kata kerja itu bisa berubah bentuk menjadi bentuk a, bentuk i, bentuk U, bentuk E, bentuk O, tambah T, dan juga ta. Jadi ada banyak nih formnya ya. Nah untuk perubahan atau bentuk biasa dari kata kerja itu sendiri, teman-teman persempit aja. Nggak perlu hafalin semua pola konjugasinya. Cukup hafalkan perubahan bentuk A, bentuk ta, dan juga bentuk U. Cukup 3 bentuk itu saja untuk menguasai bentuk biasa dari kata kerja. Manda akan kasih kalian contoh supaya lebih ngerti untuk 3 golongan kata kerja ya. Kita mulai dari kata kerja golongan ketiga, yaitu misalnya benkyou shimasu alias belajar. Oke, bentuk A-nya menjadi benkyou shinai, ya kan? Bentuk U-nya menjadi benkyou suru, bentuk ta-nya menjadi benkyou shita. Kayak gitu guys. Kemudian untuk golongan kedua, misalnya apa ya? Tabemasu, makan ya. Oke, untuk tabemasu, bentuk A-nya menjadi tabenai, bentuk U-nya menjadi taberu, bentuk ta-nya menjadi tabeta. Gitu guys ya untuk golongan kedua. Sekarang contoh untuk golongan pertama, misalnya baca atau membaca. Bahasa Jepangnya
yomimasu. Oke, kita langsung mulai dari bentuk A alias bentuk negatifnya menjadi yomanai. Kemudian bentuk U alias bentuk kamusnya menjadi yomu. Dan terakhir bentuk ta-nya menjadi yonda. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Manda udah contohin untuk 3 golongan kata kerjanya sekaligus ya. Dan ingat, yang harus dihafalkan tinggal 3 pola konjugasinya aja. Kalau teman-teman sudah memahami semua bentuk biasa, berarti teman-teman udah siap untuk langsung aja masuk ke rumus pola kalimat yang baru. Let's go! Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke rumus pertama ya. Rumus pertama seperti ini bunyinya. Bentuk biasa ditambah ndes. Kayak gitu. Nah, rumus ini tuh sebenarnya nggak ada makna khusus ya, jadi maknanya akan tetap sama. Hanya saja kalau teman-teman mau memberikan penekanan pada satu kalimat supaya kalimat itu tuh jadi lebih emosional, maka kalian bisa pakai rumus ini guys. Misal nih, kalian tuh mau bilang sesuatu yang jelek gitu ya. Sebenarnya cukup dengan kata warui desu. Jelek ya, cukup seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian tulis dengan cara seperti ini, waruin desu. Jadi dikasih N di tengahnya. Nah, ini tuh secara emosional artinya akan menjadi lebih, ih serius deh, ini tuh jelek banget. Kayak gitu guys. Padahal hanya ditambah N di tengahnya. Tapi di situ ada kesan emosional yang lebih dalam, ya kan? Nah, Manda akan kasih contoh yang lain. Misalnya, Nihon ikimasu, yang artinya saya akan pergi ke Jepang. Tapi kalau teman-teman di situ mau kasih kesan lebih emosional, kalian tinggal bilang saja Nihon ikun desu. Ya kan? Di situ dikasih imbuhan n di tengah-tengahnya yang artinya bisa menjadi seperti ini. Pokoknya suatu hari nanti saya akan pergi ke Jepang. Nah, lebih emosional yang mana teman-teman? Pastinya yang dikasih n di tengahnya kan? Nah, Mada mau kasih tahu satu hal lagi buat teman-teman semua. Jadi khusus untuk pola kalimat ndes ini, kalau predikatnya ditempati oleh kata benda atau kata sifatna, teman-teman jangan ubah menjadi da, tapi ubahnya jadi na. Kenapa seperti itu kak? Memang dari sananya kayak gitu. Jadi teman-teman jangan banyak tanya, langsung telan aja mentah-mentah seperti makan sashimi biar makin pinter. Contoh, kita akan ambil yang awal ya, suki desu. Nah, ini bentuk ndesnya menjadi sukinan desu. Kayak gitu teman-teman. Ya, kita masuk ke pola kalimat yang kedua. Rumusnya seperti ini guys. Bentuk biasa ditambah shi, koma. Bentuk biasa ditambah shi, koma, titik-titik-titik. Kayak gitu ya. Jadi, pola kalimat ini bisa kalian gunakan kalau kalian mau menyatakan pendapat kalian yang berupa alasan gitu guys. Dan sebenarnya tuh si alasannya tuh banyak banget, tapi udah bisa diwakili pakai pola kalimat ini guys. Dan biasanya lawan bicara kalian tuh bakalan langsung paham dengan maksud dari penyampaian pendapat kalian itu. Contohnya misalnya seperti ini. Hikaru-san wa kawaii shi, utagoe mo suteki da shi, fan ni narimashita. Hikaru-san itu udah mah cakep, suaranya bagus, aku jadi ngefans deh. Kayak gitu guys. Contoh yang kedua, misalnya kayak gini teman-teman. Nihon no anime ga suki da shi, Nihon no kaisha de hatarakitai shi, Nihongo benkyou shimashita. Nah, artinya aku tuh belajar bahasa Jepang karena aku suka dengan anime. Udah gitu, aku juga pengen banget nih kerja di perusahaan Jepang. Kayak gitu guys contohnya. Berikutnya pola kalimat yang ketiga. Kayak gini guys, bentuk biasa ditambah desho. Nah, ini sering banget muncul di anime-anime kalau kalian ngeh ya. Jadi pola kalimat ini tuh biasa kita gunakan untuk mengungkapkan pendapat atau sebuah perakiraan atau sentimen kita gitu ya teman-teman terhadap sesuatu. Biarpun sebenarnya ini belum tentu bakal terjadi juga sih di masa depan. Nah, ini juga biasanya banyak banget nih dipakai untuk berita-berita perakiraan cuaca di Jepang guys. Contohnya misalnya seperti ini nih. Sora ga kuraku narimashita ne. Ame ga furu desho? Kok langitnya mendung banget ya? Kayaknya sih bakalan hujan nih. Kayak gitu guys. Ya, berikutnya pola kalimat yang keempat bunyinya seperti ini teman-teman. Bentuk biasa ditambah to iteimashita, yang artinya berkata titik-titik-titik. Nah, pola kalimat ini bisa teman-teman gunakan untuk mengutip pembicaraan orang lain ya. Atau bisa juga nih untuk sharing quotes-quotes motivational. Biasanya bisa pakai pola kalimat seperti ini teman-teman. Manda contohin ya, misalnya Manabu-san wa
naseba naru to itte imashita. Jadi Manabusang tuh pernah ngomong nih, kalau niat pasti bisa. Gitu teman-teman. Nah, untuk pola kalimat yang terakhir, bentuk kelima ini seperti ini rumusnya. Bentuk biasa ditambah to tsutaete itadakemasen ka? Nah, pola kalimat ini bisa teman-teman gunakan untuk menitipkan pesan untuk orang lain. Tapi ingat ya, bukan pesan makanan. Tapi ini berupa message atau pesan untuk orang lain. Jadi kalian titipin pesan gitu guys. Nah, untuk contoh kalimatnya, misalnya seperti ini. Edisu-san ni yoroshiku da to tsutaete itadakemasen ka? Bisa tolong sampaikan salam ke Kak Edis ya. Nah, artinya seperti itu teman-teman. Simple kan? Wah, mungkin materinya sampai sini dulu guys. Aku nggak kerasa juga nih ternyata aku udah maju sejauh ini sampai dengan bab 33. Waduh. Maaf ya guys kalau misalkan terlalu cepet, tapi aku biasanya kalau ngasih materi tuh seperti ini. Jadi kalau aku bisa kasih banyak, aku akan kasih banyak sekaligus teman-teman. Dan sebenarnya masih ada lagi bentuk-bentuk biasa lainnya ya. Pola-pola kalimat dengan bentuk biasa lainnya. Dan juga waktu kita belajar materi N5 juga Manda pernah kasih kok materi tentang bentuk biasa. Nih buat teman-teman yang belum nonton, mungkin bisa sempetin dulu tonton video aku yang ini guys. Oke, yang jelas teman-teman harus tetap semangat ya. Kalau ada yang masih nggak ngerti, kalian bisa jadikan itu bahan diskusi di grup WhatsApp Premium. Gambatte nih teman-teman. Terima kasih banyak pokoknya buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga penjelasan aku mudah dimengerti sama teman-teman semua. Pastikan kalian like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain ya. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe. Kita akan ketemu lagi di video-video lesson berikutnya. Aku Manda, arigato, mata ne!